limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus ditanam goblok-goblok. Ketika membicarakan krisis moral dalam lingkungan yang mengatasnamakan aswaja atau yang dikenal dengan al-sunnah wal jamaah, penting untuk membedakan antara ajaran aswaja itu sendiri teman-teman dengan perilaku sebagian orang yang mengaku mengikuti aswaja. Sebab sebuah ajaran tidak selalu identik dengan perilaku seluruh pengikutnya. Sebagaimana Islam tidak bisa dinilai hanya dari perilaku sebagian umat Islam, demikian pula dengan aswaja tidak bisa dinilai hanya dari tindakan sebagian tokoh atau lembaga yang mengatasnamakan aswaja. Namun demikian teman-teman, sebagaimana komunitas keagamaan lainnya, lingkungan yang mengidentifikasi diri sebagai aswaja juga tidak luput dari berbagai persoalan moral yang menjadi perhatian masyarakat teman-teman. Di berbagai tempat muncul kritik tentang adanya kesenjangan antara nilai-nilai agama yang diajarkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Fenomena ini teman-teman sering sekali disebut sebagai krisis moral teman-teman, yaitu keadaan ketika nilai agama masih sering dibicarakan tetapi pengamalannya semakin melemah. Nah, salah satu persoalan yang sering menjadi sorotan adalah budaya fanatisme terhadap tokoh. Pada dasarnya teman-teman, menghormati ulama adalah bagian dari adab dalam Islam. Akan tetapi, penghormatan yang berlebihan terkadang berubah menjadi sikap yang membuat sebagian orang itu sulit menerima kritik terhadap tokoh yang mereka kagumi. Dalam kondisi seperti ini teman-teman, kesalahan seorang tokoh bisa dianggap benar, sementara kritik yang disampaikan dengan argumentasi ilmiah justru dianggap sebagai permusuhan. Akibatnya, budaya koreksi dan nasihat yang sehat menjadi melemah. Krisis moral juga dapat muncul ketika identitas kelompok itu lebih diutamakan daripada pencarian kebenaran. Sebagian orang mungkin lebih sibuk membela kelompoknya daripada mengevaluasi apakah suatu pendapat itu memang sesuai dengan dalil dan prinsip-prinsip agama. Ketika loyalitas kelompok itu menjadi lebih dominan daripada loyalitas kepada kebenaran, maka diskusi ilmiah akan berubah menjadi persaingan kelompok yang tidak produktif. Di beberapa tempat teman-teman, masyarakat juga mengkritik adanya praktek politisasi agama. Agama yang seharusnya menjadi sarana untuk memperbaiki akhlak, terkadang digunakan sebagai alat untuk memperoleh pengaruh sosial, dukungan politik, atau kepentingan tertentu. Akibatnya apa teman-teman? Sebagian masyarakat itu menjadi kecewa karena melihat tokoh agama terlibat dalam konflik kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai keteladanan yang mereka harapkan. Persoalan lain teman-teman yang sering dibahas adalah budaya taklid yang berlebihan. Dalam tradisi Islam, mengikuti pendapat ulama memiliki tempat yang penting. Nah, terutama bagi masyarakat awam itu sendiri. Akan tetapi, ketika sikap tersebut berkembang menjadi penolakan terhadap kajian kritis dan penelitian ilmiah, maka ruang intelektual menjadi sempit. Orang yang bertanya dianggap membangkang, sedangkan orang yang berbeda pendapat itu dianggap mengganggu persatuan. Padahal sejarah Islam menunjukkan bahwa para ulama besar sering berdiskusi dan berbeda pendapat tanpa saling menjatuhkan. Krisis moral juga dapat terlihat dari fenomena kesenjangan antara ceramah dan perilaku.
Masyarakat tentu berharap bahwa orang yang berbicara tentang kejujuran, amanah, kesederhanaan, dan ketakwaan juga berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika muncul kasus penyalahgunaan jabatan, manipulasi data, atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran yang ia sampaikan, maka kepercayaan masyarakat akan menurun, teman-teman. Masalah ini sebenarnya tidak hanya terjadi dalam lingkungan Aswaja, tetapi juga dapat ditemukan dalam berbagai organisasi dan komunitas keagamaan lainnya. Dalam beberapa kasus yang menjadi perhatian publik itu muncul pula tuduhan mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pemimpin agama. Ketika seorang tokoh itu memiliki pengaruh yang sangat besar dan sistem pengawasan lemah, maka peluang penyalahgunaan wewenang dapat meningkat, teman-teman. Karena itu banyak pihak menilai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang sehat dalam lembaga keagamaan. Selain itu, teman-teman, terdapat kritik mengenai budaya senioritas yang berlebihan. Dalam sebagian lingkungan, pendapat tokoh senior kadang itu dianggap tidak boleh dipertanyakan. Padahal dalam tradisi keilmuan Islam tidak ada manusia yang maksum selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pendapat dapat dikaji, diteliti, dan dievaluasi berdasarkan argumentasi yang kuat. Jika budaya kritik yang santun itu hilang, maka kesalahan yang terjadi berpotensi terus berulang. Krisis moral juga bisa muncul dalam bentuk persaingan antar kelompok yang tidak sehat. Sebagian orang itu lebih fokus mencari kesalahan kelompok yang lain daripada memperbaiki kekurangan dalam kelompoknya sendiri. Energi yang seharusnya itu digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan pelayanan umat akhirnya habis untuk konflik yang perdebatan yang tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Di era media sosial ini, teman-teman, tantangan ini menjadi semakin besar. Banyak orang yang lebih tertarik pada konten-konten yang kontroversi daripada pembahasan ilmiah yang mendalam. Akibatnya apa, teman-teman? Sebagian tokoh tergoda untuk membangun popularitas melalui sensasi, ceramah yang keras, konflik antar ustadz, dan polemik yang memancing emosi sering mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan pendidikan akhlak yang mendalam. Fenomena ini dapat memperburuk kualitas diskusi keagamaan.